Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas modul 1.3 tentang visi guru penggerak, demonstrasi kontekstual model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Lutfia Burhan, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitator Ibu Desi Yasmita dan pengajar praktik Ibu Hesti Daryadi akan menyampaikan visi guru penggerak yang telah saya rancang, yaitu membangun karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk penjelasan komponen visi, yang pertama karakter, yaitu tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan untuk prakarsa perubahan yang akan saya jalankan, saya akan berfokus pada visi aspek karakter dan profil pelajar Pancasila aspek mandiri, yaitu dengan berupaya untuk meningkatkan sikap kerjasama pada siswa melalui pembiasaan dan pembelajaran diskusi kelompok. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif: yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Untuk buat pertanyaan utama, di sini saya membuat pertanyaan, yaitu mengapa siswa terlihat kurang semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, apa yang dapat saya lakukan supaya siswa semangat dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Sehingga saya mengambil tindakan yang harus saya lakukan. Yang pertama, siswa cenderung kurang aktif dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga saya mencoba untuk mengelompokkan siswa dalam pembelajaran dan memberikan tugas kelompok sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi untuk setiap kelompok yang terbaik. Lalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dan mencari referensi untuk pembelajaran kelompok. Untuk pertanyaan, ambil pelajaran. Yang pertama, siapakah orang yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok? Yang kedua, bagaimana cara penerapan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok di kelas? Yang ketiga, situasi apa yang mendukung penerapan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Dan yang keempat, keterampilan apa yang dapat saya tingkatkan untuk menerapkan kerjasama pembelajaran diskusi kelompok yang menyenangkan? Untuk tindakan yang saya lakukan, yang pertama, mencari profil atau guru yang pernah berhasil melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian mengumpulkan bukti yang mendukung keberhasilan pembelajaran diskusi kelompok dan mengumpulkan informasi melalui media internet terkait keterampilan yang harus dikuasai guru untuk menerapkan pembelajaran diskusi kelompok supaya siswa dapat bekerja sama dengan baik. Untuk pertanyaan pada gali mimpi, 1. Apa kebiasaan baru yang dapat saya lakukan setelah siswa dapat menerapkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Yang kedua, hal-hal yang dapat saya lakukan agar dari kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok dapat menumbuhkan karakter siswa? Yang ketiga, dapatkah siswa menerapkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok secara mandiri? Dan untuk tindakan yang saya ambil, yaitu membiasakan siswa agar berani, mandiri, percaya diri, beradab, dan berkompetensi dalam setiap pembelajarannya. Kemudian menciptakan kelas yang merdeka. Di antaranya, ciptakan suasana belajar yang nyaman, disiplin, menyenangkan, dan mandiri.
terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, dan mengoptimalkan potensi peserta didik dan melibatkan dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan yang keempat, jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk menerapkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siswa dapat menerapkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Yang ketiga, tindakan dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Dan untuk tindakan yang saya ambil, yaitu yang pertama, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan terus memotivasi siswa bahwa siswa mampu bekerja sama dengan baik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk tampil percaya diri dalam setiap pembelajaran untuk presentasi kelompok. Kemudian membuat catatan khusus target yang akan dicapai dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian selalu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang dapat saya libatkan dalam penerapan sikap kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Yang kedua, kapan penerapan kerjasama dalam pembelajaran dapat dilaksanakan? 3. Siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses kegiatan ini? 4. Bagaimana mengukur kemajuan program penerapan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok ini? 5. Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan kerjasama yang efektif dalam pembelajaran diskusi kelompok? 6. Bagaimana cara menjaga budaya positif ini agar tetap berlanjut? Dan tindakan yang saya ambil, yang pertama, saya melibatkan kepala sekolah dan rekan guru dalam kegiatan observasi dan kolaborasi, serta orang tua siswa dan masyarakat di lingkungan sekolah. Saya melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran yang dapat menerapkan pembelajaran diskusi kelompok. Saya juga mengembangkan rencana pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dengan rekan kerja dan siswa yang berbeda kelompok. Kemudian dengan menerapkan kerjasama yang baik dalam pembelajaran diskusi kelompok dan semua siswa dapat terlibat aktif dan meminta siswa untuk saling menghargai dan mendukung agar kerjasama terjalin dengan baik. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan salam bahagia guru penggerak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.